Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124 dari kelas IF 401. Pada presentasi ini, saya akan membahas hasil analisis pelanggaran Golden Rules dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada alur checkout aplikasi Shopee, serta memberikan ulasan redesign dialog agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Saya memilih alur checkout karena merupakan bagian penting yang langsung berhubungan dengan keputusan pembelian pengguna, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa masalah yang dapat menimbulkan kebingungan dan frustasi pengguna. Baik, baik. Untuk pada slide ini, objek kajian dan batasan analisis. Pada tugas ini, objek yang saya kaji adalah aplikasi Shopee, khususnya pada alur mulai dari keranjang belanja hingga proses checkout. Fokus analisis tidak mencakup seluruh fitur aplikasi, melainkan hanya interaksi pengguna saat memilih produk pengguna menggunakan voucher, menentukan metode pengiriman, melakukan pembayaran. Masalah yang sering muncul adalah voucher gagal digunakan tanpa alasan yang jelas, perubahan ongkos kirim secara tiba-tiba, serta kurangnya informasi yang membuat atau yang membantu pengguna memahami penyebab masalah. Tujuan redesign yang saya usulkan adalah membuat proses checkout menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan memberikan kontrol yang lebih baik kepada pengguna. Oke, baik. Untuk temuan masalah berdasarkan pengamatan terhadap alur checkout, terdapat 3 masalah utama. Yang pertama, pesan ke pesan kesalahan yang yang muncul seringkali kurang informatif. Misalnya voucher tidak dapat digunakan, tetapi sistem tidak menjelaskan alasan kegagalannya. Yang kedua, perubahan data seperti jumlah barang, alamat, atau metode pengiriman. Sulit terlihat karena tombol edit atau perbaikan tidak cukup muncul atau tidak menonjol. Yang ketiga, total biaya sering berubah setelah pengguna masuk ke tahap pembayaran akibat proses ongkir kirim atau biaya layanan yang tidak dijelaskan secara jelas. Kondisi ini menyebabkan pengguna mengalami kebingungan, rasa kesal, bahkan keraguan sebelum menyelesaikan transaksi. Jadi, untuk masalah atau temuannya, biasanya dari pesan error atau kurang informatif, revisi sulit terlihat, biaya berubah mendadak. Terus untuk pola emosi pengguna, ya dari alurnya, kalau misalnya terjadi kegagalan tersebut, ya otomatis bakal ragu. Oke, untuk golden golden rule yang dilanggar atau informative feedback, golden rule pertama yang dilanggar adalah informative feedback atau umpan balik yang informatif. Dalam prinsip ini, sistem harus memberikan informasi yang jelas mengenai
apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan pengguna selanjutnya. Pada kasus voucher gagal, sistem hanya menampilkan pesan bahwa voucher tidak dapat digunakan tanpa menjelaskan penyebabnya. Solusi yang saya usulkan adalah menampilkan alasan spesifik, misalnya karena minimum pembelanjaan atau belum terpenuhi pada voucher hanya berlaku pada toko tertentu. Selain itu, sistem dapat menyediakan tombol seperti live chat lain agar pengguna memiliki alternatif tindakan yang jelas. Jadi untuk masalah untuk informatif feedbacknya, jadi ya biasanya misalnya dari voucher nih. Jadi kalau misalnya untuk voucher gagal, kita bisa menemukan solusi lain. Oke, untuk golden lure yang beranggal berikutnya, easy reversal atau undo. Golden rule kedua adalah easy eh, reversal of action, yaitu pengguna harus dapat membatalkan tindakan yang tidak sengaja. Contoh, ketika pengguna tidak sengaja menghapus produk dari keranjang atau mengubah jumlah barang, atau mengubah jumlah barang. Jika tidak tersedia fitur pembatalan yang jelas, pengguna harus mencari ulang produk tersebut dan mengulang proses yang sama. Solusi yang saya usulkan adalah menampilkan fitur undo atau batalkan dalam bentuk snack bar selama beberapa detik setelah perubahan dilakukan. Dengan cara ini pengguna merasa lebih aman karena kesalahan dapat segera diperbaiki. Jadi kalau bisa ada tombol undo di tampilan snack bar-nya minimal lebih kurang 5 detik. Jadi perubahannya itu uh, jadi pengguna tidak langsung khawatir jika misalnya uh, tertekan tombol atau barang yang tercancel. Jadi masih ada di undo. Oke. Uh, Golden rule yang dilanggar selanjutnya adalah error prevention dan error handling. Golden rule berikutnya adalah error prevention dan error handling. Prinsip ini menekankan bahwa sistem sebaiknya mencegah kesalahan sebelum terjadi daripada hanya menampilkan pesan kesalahan setelah pengguna gagal. Pada alur checkout Shopee, syarat voucher sering baru diketahui setelah pengguna mencoba menggunakan. Selain itu, tombol bayar masih terlihat dominan meskipun terdapat data yang belum lengkap. Usul perbaikan adalah melakukan validasi otomatis terhadap voucher, alamat, pengiriman sebelum pengguna menekan tombol bayar, dan dengan demikian kesalahan dapat dicegah lebih awal dan pengguna tidak mengalami kegagalan transaksi. Oke, untuk golden rule yang dilanggar berikutnya adalah uh, user control reduce memory load. Golden rule berikutnya adalah user control dan reduce memory load. User control berarti pengguna memiliki kendali penuh, pengguna memiliki kendali penuh terhadap proses yang sedang dilakukan. Sedangkan reduce memory load berarti sistem tidak membebani pengguna untuk mengingat terlalu banyak informasi. Pada kondisi saat ini, pengguna harus mengingat sendiri syarat voucher, biaya awal, dan perubahan ongkos kirim. Solusi yang saya usulkan adalah menampilkan ringkasan perubahan secara jelas, serta menyediakan tombol edit di
setiap bagian. Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengingat informasi sendiri karena semuanya sudah ditampilkan oleh sistem. Oke, untuk sketsa desain perbaikan pada slide ini ditampilkan rancangan sederhana untuk memperbaiki alur checkout terhadap pertama adalah ringkasan checkout yang menampilkan alamat, produk, voucher, ongkos kirim, dan total biaya secara lengkap. Yang tahap kedua adalah eh, validasi sistem yang memberikan informasi apabila terjadi perubahan biaya atau masalah tertentu berupa beserta alasannya. Terus yang ketiga adalah konfirmasi akhir, yaitu menampilkan rincian biaya sebelum pembayaran dilakukan. Konsep utama dari redesign ini adalah memastikan pengguna selalu mengetahui status transaksi, alasan perubahan yang terjadi, dan pilihan tindakan yang tersedia. Oke, ini untuk desainnya. Oke, pada slide berikutnya, untuk alur dialog setelah diperbaiki, setelah dilakukan redesign, alur checkout menjadi lebih terstruktur, pengguna memilih produk di keranjang, kemudian sistem melakukan validasi otomatis terhadap voucher, alamat, dan pengiriman. Jika ditemukan masalah, sistem tidak hanya menampilkan error, tetapi juga memberikan penjelasan serta tombol perbaikan. Setelah semua data valid, pengguna masuk ke halaman konfirmasi akhir yang menampilkan rincian biaya secara lengkap. Barulah pengguna dapat menekan tombol bayar dan lebih yakin tanpa kebingungan. Jadi, alur dialog setelah diperbaiki dari keranjang validasi, jika bermasalah eh, tombol perbaikan ada, konfirmasi, setelah itu bayar. Jadi, untuk alurnya seperti ini. Oke, untuk rekomendasi implementasi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan secara langsung. Yang pertama, gunakan pesan error yang spesifik dan mudah dipahami. Yang kedua, tampilkan tombol unduh setelah pengguna melakukan perubahan penting. Yang ketiga, berikan penanda yang jelas ketika terjadi perubahan biaya. Yang keempat, tampilkan status validasi untuk alamat voucher, pengirim, dan pembayaran. Yang kelima, nonaktifkan tombol bayar jika masih ada masalah yang belum diselesaikan. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh semua pengguna. Oke, dengan penerapan rekomendasi ini, pengalaman chatbot akan menjadi lebih nyaman dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Oke, untuk sebagai kesimpulan, masalah utama pada alur checkout Shopee bukan hanya terletak pada tampilan antarmuka, tetapi juga pada komunikasi antara sistem dan pengguna. Beberapa golden rule yang belum diterapkan secara optimal adalah informatif, feedback, easy reversal, error prevention, user control, dan reduce memory load. Melalui redesign yang sederhana untuk terarah, pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih jelas, memilih kesempatan memperbaiki kesalahan, serta merasa lebih percaya diri sebelum melakukan pembayaran.
Dengan demikian, pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan transaksi dapat berjalan lancar. Baik, eh, untuk slide berikutnya, untuk slide terakhir saya ucapkan, untuk slide terakhir, eh, untuk linknya, link video YouTube akan saya tampilkan di sini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.